Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petarung berdarah Chen berpaspor Swedia itu mengatakan, tindakan perlu dan sudah kelewatan. Dalam akun media sosial Instagram pribadinya, Hamzah terpantau memajang foto Rasmus Paludan yang sedang memegang kitab yang bertuliskan The Holy Quran. Menuliskan kecaman atas aksi ekstremis Rasmus Paludan yang membakar salinan Al-Quran di depan kedutaan Turki yang berada di Stockholm. Kemudian dalam keterangan tertulisnya, Hamzah Chimaev pun mengecam tindakan Rasmus Paludan dan menyebutnya sebagai teroris. Baginya, apa yang dilakukan oleh politisi sayap kanan Denmark Swedia itu merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Meski dalam fotonya, tampak juga sebuah narasi teks yang berbunyi, pemerintah Swedia mengizinkan Islamofobia Rasmus Paludan yang terkenal untuk membakar Al-Quran di depan umum. Dia adalah teroris bagi kami. Saya seorang muslim tetapi tidak pernah menentang agama orang lain, tidak pernah melakukan seperti yang dia lakukan terhadap agama orang lain. Tulis Hamzah Chimaev seperti dikutip penulis dari akun Instagram pribadinya pada Selasa 24 Januari 2023. Menurut Hamzah Chimaev, sudah seharusnya setiap orang dapat menjaga diri untuk tidak menentang atau menghina agama siapapun. Kita semua tidak boleh diam. Kamu memanggil kami saudara, jadi tunjukkan rasa hormatmu, kata Hamzah Chimaev. Mengapa Anda membiarkan dia melakukan itu, Swedia? Tambahnya yang mengacu pada pihak berwenang Swedia. Lebih dari itu, Hamzah Chimaev pun mengatakan bahwa pembakaran aksi tidak bertanggung jawab yang dilakukan Rasmus Paludan dengan membakar Al-Quran, ini telah memanggil muslimin untuk menentang tindakan intoleran tersebut. Menanggapi kemarahan petarung MMA tersebut, Rasmus Paludan si pembakar Al-Quran, yang sekaligus pemimpin partai garis keras Denmark Swedia ini, mengupload video yang menampilkan dirinya dengan tulisan di layar yang artinya Hamzah Chimaev bukan orang Swedia. Hingga kini, terpantau unggahan Hamzah Chimaev di Instagram telah mendapat lebih dari 159.000 like warganet dan lebih dari 9.000 komentar beragam, di mana rata-rata berisi nada kecaman kepada Rasmus Paludan. Respon yang berujung menjadi penghinaan kepada Hamzah Chimaev pun belum berakhir. Rasmus bahkan menambahkan kata-kata tak pantas terkait kitab suci Al-Quran di caption video yang diuploadnya. Dia tidak akan pernah menjadi orang Swedia, dia juga tidak memiliki nama Swedia, dia orang Czechnya, dia mengalami kesulitan mengendalikan amarahnya, dia lebih sering marah seperti gadis kecil, dia sangat feminim. Kejadian yang memantik reaksi keras umat Islam ini berawal ketika demonstrasi pro-Kurdi yang turun ke jalan menentang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Stockholm, Swedia. Unjuk rasa mereka tanpa diduga memicu kecaman negara-negara muslim lantaran sosok Rasmus Paludan yang menggelar aksi pembakaran Al-Quran pada Sabtu 21 Januari. Saya berpikir saya mungkin membakar buku pelacur besar di depan kedutaan Rusia sebagai tanggapan atas penghinaan Hamzah kepada saya. Dan salam khusus untuk semua orang Czechnya, tutup Rasmus Paludan. Permintaan itu disampaikan Erdogan sebagai salah satu syarat jika Swedia ingin mendapatkan restu Turki masuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Aksi itu dilakukan buntut dari permintaan Erdogan agar Swedia tak lagi melindungi aktivis Partai Pekerja Kurdi atau PKK yang kabur dari Turki ke negara tersebut. Dalam aksi unjuk rasa itu terlihat para demonstran pro-Kurdi meletakkan poster berukuran besar yang disertai foto Presiden Turki di jalanan untuk kemudian mereka injak-injak. Masa berunjuk rasa dengan membentangkan spanduk besar berwarna merah bertuliskan kita semua PKK. Turki menganggap PKK sebagai kelompok separatis bahkan organisasi teroris. Selain Turki, Amerika Serikat dan beberapa negara lain juga melarang aktivitas PKK di negaranya. Menanggapi hal ini, ribuan umat Islam Turki turun ke jalan kota Ankara menuju gedung konsulat Swedia. Mereka meneriakkan kalimat tauhid dan mengibarkan bendera merah dan hijau yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah. Dan yang paling parahnya lagi, mereka membuat patung Erdogan yang diarak keliling kota Stockholm selama aksi unjuk rasa, lalu berakhir dengan digantungnya patung Erdogan di depan kedutaan besar Turki untuk Swedia secara terbalik. Erdogan mengemukakan pendapatnya tentang kejadian itu dan mengaku kecewa atas sikap pemerintah Swedia yang dinilainya gagal dalam melawan kebiadaban tokoh-tokoh ekstrem di negaranya yang gencar menyebarkan kebencian terhadap Islam. Poster-poster bernada kecaman juga dibentangkan oleh umat Islam di Turki tepat di depan kedutaan besar Swedia. Presiden Erdogan sendiri tak ambil pusing dengan penghinaan terhadap dirinya oleh demonstran pro-Kurdi di Swedia. Ia lebih memilih untuk merespon aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan yang sengaja dibiarkan oleh otoritas berwenang Stockholm.